Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita tepuk semangat lebih dulu. Tepuk semangat. Semangat, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah, semoga teman-teman senantiasa terlimpahkan nikmat sayang, nikmat sehat pada pagi hari ini, sehingga kita bisa belajar kembali di Mupel IPA yang kedua kali ini. Pada pembelajaran kali ini yaitu kita masuk pada subtema 2, manusia dan lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman akan belajar tentang aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Masih ingat tidak pertemuan pekan kemarin? Nah, pada pekan kemarin teman-teman sudah belajar tentang otot. Apa itu otot? Otot itu merupakan alat gerak aktif. Kemudian kalau tulang merupakan alat gerak pasif. Keduanya saling bekerja sama. Tanpa otot, tulang tidak mampu bergerak. Nah, berkenaan dengan tujuan pada pembelajaran kali ini, teman-teman itu harus bisa menjaga agar otot dan tulang tetap kuat. Bagaimana kira-kira caranya? Yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Yang kedua, menjaga pola makan teratur. Nah, tentunya makanan yang sehat itu yang seperti apa untuk pertumbuhan tulang dan otot? Antara lain susu, daging, sayur mayur, dan telur. Nah, inilah yang dibutuhkan untuk teman-teman dalam masa pertumbuhan kali ini. Nah, teman-teman, sekarang coba selama ini di rumah teman-teman menjaga kesehatan otot dan tulang tidak? Nah, sekarang coba setiap hari sekitar jam 8, matahari sudah cukup panasnya untuk mengaktifkan vitamin pada tubuh kita, teman-teman sering berolahraga agar otot dan terutama tulang itu tetap sehat. Semangat teman-teman untuk aktivitas berolahraga setiap hari ya. Nah, kemudian kita lanjut pada pembelajaran kedua. Silakan teman-teman simak pada buku paket Bu Pena halaman 32. Nah, teman-teman, pada kegiatan pembelajaran yang kedua, itu teman-teman akan belajar tentang tulang sebagai alat gerak manusia. Nah, teman-teman, kita akan pelajari dulu fungsi tulang. Apa saja sih tulang kira-kira yang ada di tubuh kita fungsinya? Yang pertama, menopang tubuh. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot. Nah, coba teman-teman dibayangkan jika tubuh kita tidak ada ototnya. Kira-kira tulang bisa bergerak enggak? Tentunya tidak bisa. Nah, kemudian jika otot di tubuh kita tidak ada tulangnya, kira-kira tubuh kita bisa berdiri tegak enggak? Bisa berbentuk seperti sekarang? Nah, coba tentunya tidak ya. Nah, inilah fungsi tulang teman-teman. Nah, kemudian teman-teman harus ketahui tulang itu yang ada di tubuh kita itu bentuknya ada bermacam-macam. Ada bentuknya seperti tulang pipi tipis. Kemudian ada tulang pipa. Nah, ini pipa itu berarti kita mengingat pipa itu aliran air itu di dalamnya itu ada lubangnya, rongganya. Nah, kalau sementara tulang pipi itu tulang yang kita gambarkan yang tipis. Nah, coba teman-teman lihat yang tulang pipi, pegang telapak tangan kita. Nah, telapak tangan kita itu ada tulangnya di dalamnya. Nah, itu dinamakan tulang pipi bentuknya.
Kemudian selain telapak tangan juga pada tulang rusuk. Nah, teman-teman bisa pegang dada kita. Di dada kita itu terdapat tulang-tulang rusuk yang melingkar ke belakang, ya. Nah, kemudian tulang pipa. Teman-teman coba pegang lengan atas. Lengan atas bentuknya tulangnya seperti apa sih? Nah, itu seperti pipa. Di dalam itu tulangnya seperti pipa. Nah, itu berdasarkan bentuknya. Kemudian kalau berdasarkan zat penyusunnya, itu ada tulang rawan, tulang keras. Kenapa dikatakan tulang rawan? Rawan itu tulangnya lentur, teman-teman. Pegang daun telinga, teman-teman. Daun telinga itu lentur enggak? Nah, itu Kak dinamakan tulang rawan. Pegang hidung kita yang bagian daun hidungnya, itu juga namanya tulang rawan yang bisa digerakkan, yang lentur ya. Kemudian tulang keras itu contohnya itu tulang tengkorak pada kepala, teman-teman, itu namanya tulang keras. Perhatikan gambar anggota gerak di bawah ini, teman-teman. Nah, itu adalah anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas yang mana kira-kira? Bagian tangan. Yang anggota gerak bawah yaitu pada bagian kaki. Nah, perhatikan dulu teman-teman, kita awali dari yang anggota gerak atas. Dari tulang lengan atas, bentuknya pipih atau pipa, teman-teman. Coba diamati yuk, kira-kira tulang lengan atas itu bentuknya pipa. Kemudian tulang pada lengan bawah itu ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Coba pegang tangan kita lengan bawah. Ada tulang hasta, itu lurus dengan jempol. Sementara kalau tulang pengumpil lurusnya dengan apa? Kelingking, jari kelingking. Nah, kemudian ke bawah lagi ada pergelangan tangan, ada telapak tangan dan tulang jari tangan. Kemudian kita beralih di anggota gerak bawah. Perhatikan teman-teman, ada tulang panggul, pegang panggul kita, itu namanya tulang panggul. Kemudian ke bawah, pegang tulang paha kita. Tulang paha itu bentuknya apa itu? Sama enggak seperti tulang lengan atas? Bentuknya apa? Bentuknya pipa. Nah, sekarang ke bawah lagi, pegang lutut kita, itu namanya tempurung lutut. Dan ke bawah lagi ada tulang betis dan tulang kering. Perhatikan bedanya antara tulang betis dan tulang kering. Tulang betis itu ada pada bagian belakang dan bentuknya pipa kecil. Kalau tulang kering itu tulangnya bentuknya pipih, tipis, ada bagian depan, itu yang pipih, tulang kering. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, pergelangan tangan itu ya sama, itu ada tulang telapak kaki dan tulang jari kaki. Nah, untuk lebih memahaminya, coba teman-teman buka halaman 32. Silakan teman-teman bisa jiplak gambarnya untuk gambar anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kemudian beri keterangan di buku kalian, di lembar kerja kalian. Kemudian kerjakan latihan soal nomor 2 ya. Cukup nomor 1 dan nomor 2 untuk yang pembelajaran 2. Masuk pada pembelajaran yang kelima. Loncat ya, karena di pembelajaran sebelumnya yang ketiga 4 kita tidak masuk mupel IPA. Sekarang loncat ke pembelajaran yang kelima, yaitu jenis-jenis otot manusia beserta dengan fungsinya. Nah, teman-teman perhatikan, ingat apa itu fungsi otot? Yaitu sebagai alat gerak aktif pada manusia. Kemudian saat bekerja, otot itu melakukan kontraksi dengan cara
memanjang atau memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Ingat, kalau tidak ada otot, tulang tidak akan bisa bergerak. Nah, teman-teman, di mana sih letak otot di tubuh kita? Otot itu terdapat hampir seluruh tubuh kita. Teman-teman biasa kenal yang bagian luar. Nah, itu ada kulit. Nah, di dalamnya itu ada otot. Yang menyelimuti tulang-tulang itu adalah otot. Itu teman-teman. Nah, otot, teman-teman bisa simak di halaman 42 pada Bu Pena. Dibedakan menjadi 3 jenis otot, yakni otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Perhatikan teman-teman gambarnya itu. Gambar irisannya itu. Nah, ini calon dokter ini. Nanti kalian akan belajar ini nih. Nah, ada otot polos. Bentuknya seperti itu teman-teman. Ada otot lurik dan ada otot jantung. Nah, teman-teman nanti teman-teman bisa baca pada Bu Pena halaman 42. Apa sih itu otot polos? Apa itu otot lurik? Apa sih itu otot jantung? Nah, teman-teman bisa lengkapi kegiatan halaman 42 yang ayo berlatih. Kalian lengkapi 1 sampai 3 ya. Nanti dikerjakan di buku tulis, disalin di lembar folio. Teman-teman bisa dikumpulkan ketika luring nanti. Masih tetap semangat teman-teman, didampingi oleh ayah atau bunda. Sekarang kita masuk di pembelajaran yang ke-6, yaitu langsung kita masuk, masih tetap di yang sama ya teman-teman ya, berkisar di tulang dan otot. Nah, sekarang teman-teman, pada otot dan tulang itu terdapat sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot pada pembelajaran yang ke-6 ini. Perhatikan teman-teman gambar yang ada di layar. Itu gambar rangka tubuh kita ya teman-teman ya. Ini ada di halaman 47 pada Bu Pena. Silahkan teman-teman lihat. Itu intinya pada jenis-jenis sendi. Ada sendi putar. Letaknya di mana? Itu pada leher atas teman-teman, penghubung antara tulang tengkorak, tulang kepala dengan tubuh ya. Nah, itu sendi putar, dapat digerakkan memutar. Itu. Kemudian ke bawah lagi teman-teman pegang siku. Mana siku mana? Nah, itu adalah sendi engsel. Teman-teman gerakkan, buka tutup, buka tutup. Itu adalah sendi engsel. Cara kerjanya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Itu sendi engsel. Masih terdapat pada bagian-bagian yang lain juga sendi engsel. Nah, kemudian coba teman-teman pegang panggul kita, penghubung panggul dengan tulang paha. Itu ada sendi peluru. Gerakkan kaki kita memutar teman-teman, memutar ke kanan ke kiri. Itu cara kerja dari sendi peluru, itu dapat bergerak ke semua arah, berputar ya ke semua arah. Itu sendi peluru. Selain di penghubung antara tulang panggul dengan paha, juga pada lengan atas teman-teman dengan bahu, itu sendi peluru. Kemudian lihat, pegang pergelangan tangan kita teman-teman pada jempol, pada jempol dengan telapak tangan. Itu ada sendi pelana. Coba gerakkan jempol kita, buka tutup teman-teman. Nah, sendi ini hanya dapat digerakkan kedua arah, ke tutup terus ke samping melekat. Itu sendi pelana. Dan lihat ada juga sendi geser. Fungsinya kaki kita gerakkan, telapak kaki kita itu hanya bergeser. Cara kerjanya bergeser. Nah, pada kesimpulannya teman-teman,
Jenis-jenis sendi itu ada sendi putar dari atas, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi geser. Nah, perhatikan teman-teman, ini selain tadi ada bentuk-bentuk sendi, macam-macam sendi, kita akan lihat macam-macam gerak otot pada manusia. Ada gerak menekuk atau meluruskan. Nah, gerak menekuk atau meluruskan teman-teman coba peragakan pada siku tangan kita. Itu terdapat sendi engsel ya. Sendi engsel, coba tekuk tangannya teman-teman. Tekuk ke atas, luruskan kembali. Itu pada gerak menekuk dan meluruskan. Kemudian pada ibu jari teman-teman, gerakkan nutup ibu jari, nutup ke samping, kemudian luruskan kembali lagi. Nah, itu gerak meluruskan dan menekuk pada sendi engsel dan pelana. Kemudian ada gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Teman-teman, gerakan ini menggunakan bagian tubuh. Contohnya, ketika teman-teman coba hentakkan kaki. Nah, itu menurunkan apa menekan? Menurunkan dan menekan ya. Naik kemudian menurunkan ya. Nah, kemudian kalau menggunakan tangan. Nah, teman-teman ketika mendorong sesuatu, mendorong benda, itu menekan ya. Menekan ke samping, boleh menekan ke bawah. Kemudian gerakan menaikkan. Gerak menaikkan itu juga menaikkan bagian tubuh. Teman-teman, saat teman-teman berbicara, mulut terbuka, kemudian kembali tertutup. Kelopak mata, pada teman-teman bisa berkedip, nah itu bisa membuka, bisa menutup. Itu teman-teman. Kemudian gerak memutar. Ini biasanya terdapat pada sendi putar dan sendi peluru. Teman-teman gerakkan kepala kita ke kanan, ke kiri, putar. Nah, itu sendi putar. Kemudian sendi peluru, gerakkan tangan kita, lengan tangan kita yang terhubung dengan bahu. Itu sendi peluru teman-teman, bisa berputar. Kemudian paha dengan panggul yuk diputar. Itu sendi memutar. Kemudian yang terakhir yaitu gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Nah, di sini dengan cara merentangkan tangan. Biasa kita lakukan ketika senam di pagi hari ya, coba teman-teman ketika olahraga dan menggerakkan kaki ke arah samping, angkat kakinya ke arah samping. Inilah gerakan pada otot manusia. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman buka halaman 48. Di situ ada ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 4. Silakan diskusikan dengan bunda atau ayah di rumah untuk memahami pada pembelajaran kali ini. Nah, demikian dari Bu Nini. Untuk pekan ini pembelajarannya kita banyak sekali ilmu yang didapatkan. Harapannya Bu Guru, teman-teman bisa memahami dengan baik. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam menyampaikan. Nah, teman-teman tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.